Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pencinta ilmu dan pencinta ilmu hikmah, kalimat hikmah Ibnu Athaillah di mana saja berada. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga sore hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan karena kesehatan itu pula kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Para pendengar, para pencinta ilmu, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah di mana saja berada. Sebagai santapan sore, sebagai santapan malam rohani, atau santapan rohani pada malam ini, Kamis 6 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang sangat menyejukkan itu. Tema kita pada hari ini adalah ketika engkau taat, engkau lebih membutuhkan belas kasihannya daripada ketika engkau melakukan maksiat. Tema itu diungkapkan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya sebagai berikut. Anta ila hilmihi idza ata'atahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Saya ulangi. Anta ila hilmihi idza ata'atahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Maknanya tidak berbeda dengan tema di atas. Arti dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu adalah ketika engkau taat, engkau lebih membutuhkan belas kasihannya daripada ketika engkau melakukan maksiat. Ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah itu begitu dalam maknanya, sampai-sampai kalau kita memahami kalimatnya, ketika engkau taat, engkau lebih membutuhkan kasih sayangnya daripada ketika engkau melakukan maksiat. Apa sebenarnya maksud yang terkandung dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu? Lalu Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ketika menjelaskan kalimat itu, dia mengatakan begini. Seorang yang taat mengalami berbagai keadaan seperti sombong, ujub, meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih hebat, kemudian memandang bahwa dirinya lebih layak mendapatkan pahala, dan kondisi-kondisi lainnya yang cerminkan kesombongan.
Memang para pendengar, para pencinta ilmu hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia memiliki kemampuan, ketika manusia memiliki kelebihan, maka pada saat itu perlu berhati-hati. Ketika manusia memiliki kekayaan, itu berarti ketika dia mendapatkan kondisi yang seperti itu, hati-hati, gampang jadi sombong. Ketika manusia memiliki kekuasaan, hati-hati, karena ketika itu dia akan memiliki kesombongan dan akan lahir kesombongan karena kekuasaannya. Ketika dia memiliki jabatan, maka hati-hati, ketika itu sombongnya bisa muncul. Kemudian ketika manusia lebih banyak hartanya, hati-hati, ketika itu gampang manusia sombong. Karena sombong itu akan lahir dari kondisi-kondisi di mana seorang manusia memiliki kondisi yang lebih daripada orang lain. Kalau seseorang tidak memiliki kelebihan, maka apa yang dia sombongkan? Tidak ada. Karena itu, maka manusia dalam kondisi-kondisi seperti itu, termasuk pada saat manusia itu sangat taat kepada Allah, hati-hati, akan keluar ujubnya, akan keluar riaknya, akan keluar pandangannya yang meremehkan orang lain. Demikianlah keadaan manusia. Selalu dalam suasana manusia memiliki kelebihan, pasti muncul ego di dalam dirinya, termasuk di dalamnya muncul kesombongan di dalam dirinya. Karena itulah maka kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, manusia ketika taat mengalami berbagai keadaan. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, lain halnya dengan seorang pemaksiat, lain halnya dengan seseorang yang melakukan maksiat. Boleh jadi maksiatnya itu akan mendorongnya untuk berhati-hati. Boleh jadi maksiatnya itu mendorong dia untuk waspada. Dan boleh jadi maksiatnya itu membuat dia takut kepada Tuhannya. Boleh jadi dengan maksiatnya itu dia mau berlindung kepada Tuhannya. Boleh jadi dengan kondisi maksiatnya itu dia tunduk dan membutuhkan Tuhannya. Itulah sebabnya maka orang-orang dalam kondisi seperti itu, ketika menyadari dirinya melakukan perbuatan seperti itu, tidak ada kesombongan yang muncul dalam dirinya. Bahkan dia ingin mendekatkan diri kepada Allah karena dia telah melakukan maksiat. Orang yang melakukan ketaatan, bisa jadi tadi itu dia lupa sehingga dia sombong. Sementara orang yang melakukan maksiat, dia ingat bahwa dia punya dosa kepada Allah. Boleh jadi dengan dosanya itu dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kata Abdullah Asy-Syarqawi, seorang hamba lebih membutuhkan belas kasihan Allah saat ia taat, melebihi kebutuhannya terhadap belas kasihannya saat dia maksiat kepadanya. Kata Abdullah Asy-Syarqawi, hikmah ini merupakan peringatan tambahan bagi orang yang merasa mampu sampai kepada Allah dengan amal-amalnya. Sikap seperti ini, sikap taat yang diwujudkan oleh seorang hamba, akan mudah baginya, akan melahirkan kesombongan. Lalu kata Abdullah Asy-Syarqawi, sikap seperti ini adalah kesalahan dan kebodohan. Karena itu seharusnya bertambah taat kita kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, harusnya
kita itu bertambah tawadu atas perbuatan itu. Tetapi karena manusia merasakan seperti itu, memiliki keadaan-keadaan seperti itu, lalu dia lupa. Ketaatannya itu akan mudah melahirkan sifat-sifat seperti yang disebutkan di awal uraian tadi. Oleh karena itulah, maka dalam kaitan dengan ini, ketika kita taat kepada Allah, tidak boleh kita menunjukkan kesombongan. Tidak boleh kita menunjukkan kesombongan ketika kita melihat orang lain tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita meremehkan orang lain yang tidak taat itu, karena boleh jadi dia itu akan terdorong untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan penuh tawadu, dengan penuh ikhlas. Sementara kita dengan kesombongan boleh jadi akan melahirkan berbagai sifat-sifat sombong lainnya. Karena itu, maka ketika kita taat, kita yakini bahwa ketaatan kita itu untuk menambah tawadu kita kepada Allah. Ketika kita melakukan perbuatan kesalahan, perbuatan dosa, maka bertambahlah kita takut kepada Allah, sehingga dengan dosa-dosa ini kita terdorong untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian santapan rohani malam yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, pada sore hari ini, menjadi bahan renungan kita bersama. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.